Halo saudara, senang sekali dapat berjumpa kembali bersama saya Putri Alivia Fitra dalam program acara Sapa Lampung. Saudara, saat menjelang bulan suci Ramadan, pembahasan mengenai ruqyat dan hisab selalu menjadi perhatian karena keduanya menjadi dasar penentuan bulan suci Ramadan. Dan dalam memahami lebih lanjut mengenai hisab dan ruqyat, telah hadir di studio Kompas TV Lampung narasumber kita pada hari ini ada Bapak Dr. Andes Haji Lemra Horizon yang nantinya kita akan bersama-sama membahas mengenai pentingnya memahami ruqyat dan hisab menjelang bulan suci Ramadan. Untuk itu saudara, marilah kita sapa narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak, gimana Pak Horizon hari ini kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Pak baik. ya. Oke Bapak, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan menjadi perhatian masyarakat, yaitu tentang memahami makna penting dari ruqyat dan hisab. Karena memang seperti yang diketahui ini adalah dua metode yang dilakukan saat menentukan awal bulan suci Ramadan. Benar begitu ya Pak ya? Betul. Oke, mungkin boleh dijelaskan secara singkat Pak mengenai apa itu hisab dan ruqyat. Oke, baik, terima kasih Mbak Putri. Memang metode untuk menentukan awal bulan Hijriyah, baik itu bulan Ramadan maupun bulan Syawal, memang ada dua metode. Yang metode pertama itu metode hisab, kemudian metode ru'yat. Yang maksud dengan metode hisab adalah itu menghitung dengan hitungan matematika, kemudian menghitung pergerakan matahari, bulan pada saat matahari terbenam di ufuk barat kalau kita di Indonesia ini. Nah, hitungan-hitungan inilah yang kemungkinan mungkin ya kondisinya barangkali kalau diakurat orang sudah bisa memprediksi bahwa yang kita lihat itu adalah hilal ada tampak di ufuk barat. Itu nah hisab. Kemudian kalau yang namanya ru'yat itu adalah melihat langsung. Ada metode untuk mengetahui awal bulan itu kita ada melihat langsung ke arah barat, ufuk barat. Ada nggak kira-kira hilal pada saat matahari terbenam? Itulah kita. Jadi untuk ruqyat dan hisab sendiri adalah dua metode yang berbeda, karena kalau di ruqyat itu menghitung dengan secara langsung ya Pak ya. Lalu kalau hisab itu perhitungan matematikanya, mungkin bisa dibilang seperti itu. Lalu mengapa penentuan awal Ramadan harus melalui dua metode tersebut Pak? Iya. Untuk menentukan awal bulan itu kita harus menghitung atau meruqyat pada saat akhir bulan belakangnya. Nah, ini sangat penting diketahui oleh masyarakat karena ini titik awal untuk melaksanakan ibadah penting gitu ya. Umpamanya ibadah puasa bulan Ramadan. Nah, itu kapan kita mulai bulan Ramadan ya? Nah, tanggal 1 Ramadannya kapan gitu kan? Nah, ini harus menggunakan metode-metode itu tadi. Tanpa menggunakan metode itu orang tidak ada kepastian. Artinya ini kan untuk mencari kepastian hukum dari melaksanakan ibadah. Baik itu untuk puasa Ramadan maupun Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Yang selama ini kan memang banyak berbeda gitu kan. Nah, dengan metode inilah mungkin akan memperkecil perbedaan itu. Oke, lalu selanjutnya Bapak, apa dasar hukum atau landasan syariat yang digunakan dalam ruqyat dan juga hisab ini Pak? Ya, kalau untuk landasan hukum itu berdasarkan hadis Nabi ya. Hadis Nabi itu menyatakan, katanya diriwayatkan oleh hadis Bukhari Muslim, puasalah kamu kalau kamu sudah melihat hilal. Hilal itu yang bulan tadi kan, bulan sabit. Itu dalam bahasa Indonesia ya. Dan berbukalah kalau sudah melihat hilal. Nah, dalam arti berpuasalah itu adalah mengawali bulan Ramadan, dan berbukalah itu akhirnya pada saat mengakhiri bulan Ramadan. Nah, dan apabila tertutup awan pada saat di ru'yat, maka genapkanlah 30 hari bulan sebelumnya. Karena bulan Hijriah itu ya
ada tanggalnya itu berkisar antara 29 dan 30. Nggak ada dia 31. Jadi 29 dan 30. Nah, pada saat tanggal 29 bulan Hijriah, bulan Sa'ban, pada saat kita menentukan Ramadan, bulan Sa'ban berarti ya. Pada saat kita ru'yat di bulan Sa'ban, akhir bulan Sa'ban tanggal 29 itu, kalau terlihat maka besok adalah tanggal 1 Ramadan. Tapi kalau tidak terlihat, maka dia digenapkan untuk Sa'ban itu 30 hari. Lusa baru ada Ramadan. Itu yang kira-kira. Masalah dalilnya tadi kan hadis Nabi itu tadi sebenarnya kriteria yang berbeda itu hanya pemahaman apabila terjadi penutupan awan tidak bisa terlihat hilal, maka digenapkan 30 hari. Nah, ini sebagian ulama klasik menggenapkan itu artinya kan bulan tanggal 29 jadi 30 kan. Nah, tapi kalau ulama kontemporer tidak perlu digenapkan, kalau sudah dihitung, nah itu sudah bisa diambil satu hukum gitu kan. Dihitung. Kalau dia sudah di atas ufuk menurut perhitungan, sudah selesai lah itu masalahnya. Ini yang membuat perbedaan. Tapi kalau kita lihat biasanya ya Pak ya, di saat menyambut bulan suci Ramadan, penetapan awal bulan suci Ramadan, masih terdapat beberapa perbedaan mengenai awal bulan suci, dan bagaimana itu hubungannya dengan penetapan hisab dan ruqyah tadi Pak? Iya, di Indonesia ini untuk metode penghitungan itu bermacam-macam juga, ya. Kemudian untuk meru'yat juga itu bermacam-macam juga. Jadi dua metode ini ada macam-macam juga. Yang menghitung ada berapa metode, yang meru'yat juga ada berbagai macam metode juga, gitu kan. Nah, di Indonesia umumnya masyarakat ini memegang dua mazhab itu. Ada mazhab hisab dan mazhab ru'yat. Nah, kalau mazhab hisab mereka nggak perlu meru'yat, cukup dengan perhitungan. Kalau menurut perhitungan sudah lahir hilal atau bulan baru, tidak perlu lagi diru'yat. Nah, tapi ada ulama klasik di Indonesia ini juga, dia tidak menerima itu hasil hisab itu. Dia menerima hanya yang murni bisa terlihat secara visual oleh mata telanjang. Nah, untuk menengahi hal seperti ini, maka pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama, dia ngambil jalan tengah. Ngambil jalan tengah, jadi hasil perhitungan hisab itu dijadikan untuk dasar kita meru'yatul hilal di lokasi yang telah ditetapkan. Jadi sehingga orang melihat hilal itu tidak sembarangan gitu kan, ada berdasarkan hasil itu. Dan kriteria-kriteria juga bermacam-macam gitu kan. Dulu waktu tahun 2005 sampai dengan 2020 itu penetapan kriteria hilal yang bisa dilihat menurut perhitungan itu ya, negara-negara Mabim itu Menteri Agama Brunei, Indonesia, Singapura, Malaysia itu bersepakat bahwa yang bisa dilihat hilal itu menurut perhitungan kalau dia sudah di atas 2 derajat. Sudut elongasi artinya antara jarak matahari dan bulan pada saat matahari tenggelam itu hanya 4 derajat. Tapi sekarang sudah berubah lagi semenjak tahun 2020 ada kesepakatan kembali oleh negara-negara Mabin, itu tidak mungkin bisa terlihat juga. Jadi dinaikkan. Sekarang di atas 3 derajat perhitungan, di atas ufuk 3 derajat minimal, kemudian elongasi jarak antara bulan dan matahari itu minimal 6,4 derajat, baru bisa dikatakan terlihat. Baru itu bisa diambil keputusan. Oke, baik. Mungkin kita akan lanjutkan Bapak perbahasan kita mengenai tentang pemahaman ruqyah dan hisab, tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Saudara tetaplah bersama kami setelah jeda pariwara berikut ini di Sapa Lampung.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Lampung. Masih dengan narasumber kita pada hari ini ada Bapak Dr. Andes Haji Lemra Horizon selaku anggota Badan Hisab Ruqyat Provinsi Lampung. Untuk itu saudara, marilah kita sapa kembali narasumber kita pada hari ini. Bapak menyapa kembali saudara Kompas TV Lampung di rumah. Oke, tadi kita sudah membahas di segmen pertama ya Pak, terkait dengan apa itu hisab dan juga ruqyat. Nah, di segmen kali ini kita akan lebih membahas terkait dengan bagaimana mekanisme sidang isbat dilakukan sampai dengan hari ini Pak. Oke. Untuk melaksanakan sidang isbat hasil daripada di lapangan itu mekanisme itu pertama bahwa di Indonesia ini terdapat lebih dari 100 titik ya untuk pelaksanaan Ru'yatul Hilal di seluruh Indonesia. Nah, termasuk di Lampung. Di Lampung ini ada 4 titik. 4 titik itu di perbatasan Bengkulu dengan Lampung Barat, kemudian di Lampung Barat sendiri, di Lampung Selatan juga ada, kemudian di Kota Bandar Lampung ini di Itera. Kemudian banyak titik-titik lain di Jawa Timur, itu seperti di Jawa Timur ada sekitar 21 titik, di Jawa Barat dan lain sebagainya. Nah, dari titik-titik ini mereka berdasarkan hasil ru'yat akan dilaporkan ke Badan Hisab Ruqyat Pusat. Dilaporkan. Nah, setelah menerima laporan, tentunya ini kan waktu ya, ditetapkan waktu ya. Waktunya itu adalah pada saat matahari terbenam atau waktu maghrib di waktu setempat. Nah, hasil ru'yat itu dilaporkan berhasil melihat atau tidak. Kalau berhasil melihat, maka itu dijadikan pegangan bagi Badan Hisab Ruqyat Pusat atau Kementerian Agama, dalam hal ini Menteri Agama, untuk memutuskan kapan bulan Ramadan, awal Ramadan, dan kapan bulan Syawal. Itu mekanismenya. Jadi dari hierarkinya dari bawah dulu ya, dari titik-titik tertentu tempat Ru'yatul Hilal dilaporkan ke pusat, di pusat mengadakan sidang isbat, baru diumumkan. Lalu dalam proses penetapan di sidang isbat sendiri, proses sidang isbat, siapa saja yang memang terlibat Pak? Apakah ada dari pihak astronomi juga atau memang seperti apa? Iya, untuk sidang isbat ini itu berbagai macam kalangan dihadirkan ya, dari BMKG, dari orang ahli-ahli astronomi, ahli-ahli ilmu falak, kemudian dari perguruan tinggi negeri maupun swasta, dari ormas-ormas NU, Muhammadiyah, Persis dan sebagainya, yang mereka ahli-ahli falak dan ru'yat gitu ya, dihadirkan untuk mendengarkan, mendiskusikan hasil pantauan di beberapa titik se-Indonesia ini. Ya, banyak yang dipimpin oleh Menteri Agama langsung. Nah, setelah dimusyawarahkan hasilnya itu baru secara transparan disampaikan kepada masyarakat umum seluruh Indonesia. Oke, nah yang menjadi pertanyaan menarik dari masyarakat Pak, apakah masyarakat sendiri Pak bisa ikut memantau tentang penyaksian proses ruqyat, dan jika bisa bagaimana mekanismenya Pak? Ya bisa, ini terbuka untuk umum ya. Seperti kita di Lampung, di Itera itu ratusan bahkan hampir 1.000 orang barangkali ikut serta ke sana. Dan karena ini hajatnya provinsi, kita menghimbau ke seluruh kabupaten kota dan ormas-ormas yang ada di provinsi itu untuk ikut serta menghadiri melaksanakan Ru'yatul Hilal. Ya. Umum boleh, silakan aja mau hadir boleh. Di tempat sudah ditentukan menggunakan alat dan sebagainya kan, walaupun memang masih berselisih paham tentang alat ini ya. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Tapi itulah barangkali nuansa saat kita Ru'yatul Hilal, bermacam-macam bawa alat ya. Bisa jadi terlihat, bisa juga tidak. Oke, Mbak. Dalam penentuan sidang isbat pastinya ada banyak aktor yang ataupun
seseorang yang dapat terlibat langsung dalam penentuan awal Ramadan. Lalu bagaimana keputusan ini dapat diambil agar nantinya bisa menjadi keputusan nasional di Indonesia? Iya, itu kembali lagi pada yang saya jelaskan pertama tadi, bahwa sebenarnya Badan Hisab Ruqyah Pusat itu hanya mengambil data dari daerah, ya. Yang menjadi permasalahan itu, kalau di titik-titik ru'yatul hilal itu tidak terlihat ru'yat, tidak terlihat hilal, nah ini agak susah kita menentukan. Tapi kalau di seluruh Indonesia ini, di Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur, ada satu titik saja yang sudah bisa melihat hilal, permasalahan selesai. Maka hukumnya itu kan berlaku untuk satu wilayah se-Indonesia. Umpamanya di Aceh atau di Papua sudah melihat, maka berlaku untuk seluruh Indonesia. Dan itu bukan hanya melihat, dia disumpah juga ya. Jangan bohong-bohongan, nggak bisa bohong-bohongan. Disumpah, ada kementerian pengadilan agama, hakim yang menyumpah apa betul-betul dia melihat apa tidak. Nah itu dilaporkan ke pusat menjadi bahan untuk didiskusikan. Nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu adalah kalau tidak terlihat. Kalau tidak terlihat, tapi menurut kriteria dia sudah masuk. Sudah di atas 3 derajat, elongasinya sudah di atas 6,4 derajat. Nah ini yang perlu dimusyawarahkan. Nah, tapi jarang terjadi. Biasanya kalau sudah di atas 3 derajat, posisi hilal itu di wilayah kita kadang-kadang sudah ada yang melihat. Sudah ada yang melihat. Karena kita kan dibagi 3 waktu ya. Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, timur. Kalau di barat, di timur tidak terlihat, kita berharap di Indonesia bagian tengah. Karena jarak 1 jam itu sudah lebih dari 4 derajat ya naiknya. Ya, 1 jam itu 4 derajat barangkali. Iya, 4 derajat. Bisa jadi di Indonesia bagian timur tidak terlihat, nanti di Indonesia bagian barat bisa terlihat. Oke, jadi memang setiap tahunnya memang posisi hilal berbeda-beda lokasinya. Maka dari itu memang dilakukannya per daerah masing-masing dalam melihat ada atau tidaknya hilal tersebut ya Pak ya. Iya. Oke, baik Bapak, kita akan lanjutkan Pak setelah jeda pariwara berikut ini. Saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami setelah jeda pariwara yang berikut ini di Sapa Lampung. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Lampung. Masih bersama dengan narasumber kita pada hari ini ada Bapak Dr. Andes Haji Lemra Horizon selaku anggota Badan Hisab Ruqyah Provinsi Lampung. Untuk itu marilah kita sapa kembali narasumber kita pada hari ini. Bapak kembali menyapa saudara Kompas TV Lampung di rumah. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan bagaimana berlangsungnya proses sidang isbat dan penentuan awal bulan suci Ramadan, yaitu tadi dari beberapa ornamen yang memang sudah ikut andil ya Pak ya dalam sidang isbat. Lalu untuk saat ini Pak, bagaimana Kemenak sendiri mengedukasi masyarakat untuk dapat memahami perbedaan metode dalam sidang isbat dan juga ruqyah hisab itu tadi Pak? Oke. Dari Kementerian Agama itu biasanya kan memberikan edukasi kepada masyarakat itu melalui sosialisasi tentang perbedaan yang akan terjadi pada saat kita menentukan awal bulan. Jadi hierarki ya, mulai dari pusat ke provinsi-provinsi, dari provinsi menyampaikan ke tingkat kabupaten kota, dari kabupaten kota menyampaikan ke tingkat kecamatan, dari kecamatan ini ke masyarakat luas untuk menyampaikan bahwa perbedaan dalam menentukan awal bulan itu memang bisa terjadi, bisa tidak. Sehingga masyarakat itu sudah siap untuk menerima perbedaan. Ya, kita harapkan perbedaan tidak memicu perpecahan ya dalam kehidupan beribadah kita selama bulan Ramadan maupun yang lainnya.
Di samping itu, edukasi juga kita pernah dari pusat maupun dari provinsi memberikan pelatihan-pelatihan kepada pihak-pihak, kepada anggota-anggota Badan Hisab Riyad, ya kan, untuk melatih mereka untuk menghitung, menghisab dan sebagainya, dan melatih juga mereka untuk melaksanakan bagaimana cara meru'yat hilal di lapangan. Dan kita juga membuka secara umum kepada masyarakat yang mau ikut serta di dalamnya, itu bisa, tidak ada halangan untuk mengikutnya. Oke, dalam penentuan ini pastinya banyak perbedaan di tengah masyarakat yang melihat adanya awal Ramadan berlangsung. Lalu bagaimana Pak pesan yang atau sikap yang seharusnya masyarakat lakukan ketika menanggapi adanya perbedaan dalam metode itu, Pak? Ya, baik. Kalau terjadi perbedaan, jadi diharapkan kepada masyarakat itu untuk tidak terpancing dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Perbedaan adalah mungkin bisa dikatakan keberkahan ya. Dengan ada perbedaan mungkin akan mempererat persatuan malah ya. Dan itu wajar. Dari zaman Rasulullah sampai sekarang juga memang perbedaan itu tetap ada. Karena perbedaan itulah barangkali memacu orang untuk semakin ingin mengetahui kok bisa berbeda kenapa gitu kan. Dengan ada perbedaan ini maka semakin orang ingin meneliti lebih dalam, mengkaji ilmu pengetahuan, sehingga bukan perbedaan yang dicari tapi bagaimana persamaannya yang malah dikedepankan gitu. Jadi diharapkan masyarakat ya yang sudah pandai gitu kan untuk memberikan informasi kepada yang awam bahwa perbedaan itu bukanlah hal yang menakutkan gitu ya, dan harus kita sikapi dengan sebijak mungkin. Mungkin gitu, Mbak. Oke, baik Bapak, dan pastinya memang dalam penentuan awal bulan suci Ramadan atau bulan Syawal ya Pak ya, banyak proses metode yang dilakukan oleh Kemenak dan juga pemerintah. Itu adalah salah satu hal yang mungkin nanti akan membantu masyarakat juga untuk dapat lebih mengetahui. Namun untuk dalam hal ini masyarakat juga harus tetap menginformasikan dan juga pastinya lebih memahami informasi yang lebih akurat yang telah diberikan pemerintah ataupun Kemenak. Oke Bapak, mungkin sebelum kita mengakhiri dialog kita pada hari ini, boleh untuk memberikan closing statement ya Pak ya kepada saudara Kompas TV Lampung yang sedang menonton, Pak. Baik, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, para pemirsa sekalian, dengan adanya perbedaan ini dan kemungkinan nanti, ini kan baru bulan Ramadan ya, bulan Ramadan saja sudah berbeda, dan kemungkinan nanti penetapan 1 Syawal juga akan berbeda karena posisi hilal pada saat akhir Ramadan itu sangat riskan. Dia antara 0 derajat sampai dengan 3 derajat. Tapi jarak elongasi dengan antara bulan dan matahari itu masih kurang dari 6 derajat. Jadi kemungkinan untuk berbeda berlebaran juga kemungkinan besar ada. Nah, untuk itu barangkali bagi yang sudah mendahului Ramadan dipastikan mungkin bisa genap 30 hari mereka untuk melaksanakan Ramadan pada tahun ini. Nah, bagi yang kedua, pada hari kedua melaksanakan Ramadan, bisa jadi dia 29 hari atau 30 hari. Tapi bagi yang sudah mendahului, tidak mungkin akan 30 hari dia berpuasa kan, harus duluan mereka kan. Nah, puasa itu Ramadan itu hanya maksimal 30 hari. Jadi ada kemungkinan untuk berbeda. Jadi perbedaan inilah mohon disikapi dengan bijak gitu ya. Dan harapan kami mudah-mudahan dengan perbedaan ini menambah ukhuwah Islamnya kita. Yang terpenting adalah kita ibadah di dalamnya itu semakin meningkat gitu kan. Kemudian kepedulian sosial kita kepada sesama juga dengan melaksanakan
puasa Ramadan ini akan lebih baik, lebih meningkat lagi gitu kan. Kemudian kesadaran kita untuk saling menghargai orang lain, menghargai pendapat orang lain itu semakin baik, sehingga kita di dalam masyarakat, di dalam kita melaksanakan ibadah, tidak lagi kita saling tuding, tidak lagi kita saling menyalahkan, tapi mari kita melaksanakan ibadah ini sesuai dengan keyakinan kita, dengan ilmu yang ada pada kita, dan yakin ya Allah itu maha menerima apapun sesuai dengan keyakinan kita. Barangkali gitu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Bapak untuk dapat berbagi informasi kepada pemirsa Kompas TV Lampung di rumah. Semoga lancar selalu Pak puasanya, sehat selalu dan dapat berjumpa kembali dengan kesempatan ya Pak ya. Amin, ya saudara, itulah tadi dialog kita bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Lemra Horizon selaku anggota Badan Hisab Ruqyat Provinsi Lampung. Saya Putri Alifia Fitra mewakili seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya.